illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah, amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah 9 Lamongan, yang kami muliakan segenap Wakil Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah 9 Lamongan, yang kami muliakan segenap Dewan Ustadz dan Ustadzah, Bapak Ibu Dewan Guru yang kami muliakan, dan juga yang kami banggakan seluruh santri baik putra maupun putri, siswa-siswi Madrasah Aliyah Muhammadiyah 9 Lamongan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi setengah siang ini kita semua dipertemukan oleh Allah dan dihimpun oleh Allah dalam acara perpisahan lokal berangkat dari Lamongan menuju ke Petuk Suko ini ya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan selamat. Ini semua atas karunia dan nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Yang diantara bentuk kesyukuran kita kalau kita ucapkan adalah alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan umatnya ke arah jalan kebaikan dan kebenaran dengan risalahnya Ad-Dinul Islam As-Siratal Mustaqim, yang kita yakini benar sebagai satu-satunya agama yang baik, satu-satunya agama yang benar, yang kita ingin hidup dalam kondisi Islam, dan kita ingin diwafatkan oleh Allah juga dalam kondisi Islam. Wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Bapak Ibu yang kami muliakan dan segenap siswa-siswi Madrasah Aliyah Muhammadiyah 9 Lamongan yang kami banggakan. Berikan iftitah secara khusus, mumpung saya diberi kesempatan berbicara di depan antum semuanya dan antuna semuanya, karena saya juga bagian dari guru dari keluarga besar Aliyah Muhammadiyah 9 Lamongan. Terlebih dahulu saya minta maaf ya kepada siswa-siswi santri baik putra maupun putri jika selama saya ngajar saya sering mukuli kalian ya. Loh, jangan. Ketahuilah bahwasanya ketika saya mukul kalian itu atas dasar cinta dan kasih sayang ya. Karena dalam prinsip saya lebih baik saya memaksa kalian untuk masuk surga daripada sukarela menjerumuskan kalian ke jurang neraka. Dan sesungguhnya tarbiyah yang dulu saya terima dari guru-guru saya dulu, termasuk dari Pak Cep ini dulu guru saya ya, Pak Asep ini juga guru saya ya, apalagi guru saya Al-Ustaz Soleh ini senior saya ya, apalagi guru saya. Oh Masya Allah ya, Bu Asia ini juga guru saya. Ini Bu Ratna, ini teman ya Bu Ratna. Enggak dia ya. Pokoknya Bu Asia ini ya. Dulu itu ketika taruhlah ada siswa atau siswi melakukan satu pelanggaran, ya, misalnya ngantuk gitu saja, itu hukumannya disuruh maju. Kemudian
kaki sebelah kiri itu diangkat, misalnya kaki kiri di atas, kemudian telinga sebelah kanan harus dipegang seperti ini, dan itu sampai pelajaran selesai, ya. Dan alhamdulillah itu sebuah tarbiyah yang melegenda dan menyejarah, yang kemudian bisa biidznillah mengantarkan jadi seperti ini. Ya, sehingga saya mungkin sering memukul kalian, baik putra maupun putri. Nek putra memang kuat-kuat banget dipukul, sehingga biasa gitu ya. Soalnya pukulan saya juga agak keras maksudnya, hanya mengagetkan ya. Gitu. Pertama saya minta maaf karena ini bagian dari hukukul adami yang harus tuntas ya, harus tuntas ya. Dan insya Allah kalian saya yakin dengan tulus memaafkan dari permintaan maaf saya. Permintaan maaf yang kedua adalah meskipun saya pernah terpilih jadi guru favorit nomor 1 ya kan? Gimana ya? Ya. Saya juga akui kadang-kadang ya, tidak sering ya, maaf, tidak sering ya. Kadang-kadang saya juga tidak masuk ya, tapi bisa dicek melalui persentase. Saya nggak masuknya ya, nggak banyak-banyak amat lah persentasenya ya. Dan itu termasuk juga mengurangi hak-hak kalian ya. Dan ketika saya tidak masuk, insya Allah banyak apa itu alasannya, insya Allah masuk kategori udzur syar'i. Di antara udzur syar'i itu ketika saya kemudian keluar, sesungguhnya saya juga promosi lembaga Al-Mizan, baik langsung maupun tidak ya. Karena di belakang nama saya itu selalu ada paling tidak kadang-kadang direktur ya, padahal saya bukan direktur ya. Saya sudah bilang orang-orang saya bukan saya direktur ya. Kadang-kadang pengasuh ya, yang di situ jelas, kemudian promosi gratis ya, yang itu terakses ya, kadang di Tulungagung ya, kadang di Bojonegoro, kadang di Mojokerto ya, kadang di Gresik, kadang di Tuban, nah seperti itu. Jadi ini promosi gratis ya. Nah sehingga mungkin ketika saya nggak masuk itu ya, saya mohon maaf mungkin mengurangi hak kalian ya, mengurangi hak kalian, saya mohon maaf banget ya. Tapi insya Allah ketika kemudian saya saat masuk ya, dari ilmu yang saya anggap penting itu saya rapel untuk saya sampaikan. Tapi terkadang mungkin kalian kurang begitu perhatian, sehingga kurang apa itu namanya memperhatikan dari rapelan ilmu itu. Nah ini permintaan maaf yang kedua. Satu tentang hukukul adami, kaitannya mungkin pernah memukul, pernah juga saya goda Mas Fakhrul Razi itu ya, yang sering saya potret, saya postingkan ke ini yang mengirim ya sebagai kader ya. Saya juga minta maaf ya, mungkin itu bagian dari mungkin menganggap kok melecehkan saya saat itu ya, gitu ya. Saya minta maaf secara khusus ya juga ya. Jadi satu itu permintaan maaf yang berkaitan tentang masalah hukukul adami ya. Kemudian langsung masuk pada iftitah. Insya Allah juga tidak banyak ya. Soalnya iftitah kalau banyak-banyak nanti disenani kalau Ustadz Mubin. Makanya kamu harus ingat-ingat. Yang kedua ya, bahwasanya ketika kita sedang melakukan satu safar ya, satu safar, titik tolak seorang mukmin dalam melakukan satu safar itu adalah tafakur alam dan tadabbur Al-Quran. Karena sesungguhnya dengan itu thoriqun ilal iman wa thoriqun ila ziyadatil iman. Itu sesungguhnya jalan menuju kepada kemantapan iman dan jalan menuju pada tambahan iman kita. Kita akhirnya kemudian bisa melihat ya yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah yang terhampar di alam semesta ini, yang semuanya itu sesungguhnya langsung maupun tidak itu sebenarnya menggiring kepada kita betapa hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan alam semesta ini. Dan kita lihat tidak ada satupun
dari bentuk kecacatan dalam ciptaan Allah. Karena sesungguhnya Allah itu maha sempurna pada zatnya, maha sempurna pada sifatnya, juga maha sempurna pada perbuatannya. Sehingga titik tolak orang mukmin atau mukminah, muslim atau muslimah saat melakukan safar adalah tafakkur alam dan tadabbur Al-Quran untuk menambah iman dan juga untuk memantapkan iman kita. Kemudian poin yang terakhir, saya pesan secara khusus kepada calon-calon alumni dari Pondok Pesantren Al-Mizan Muhammadiyah ini, ya, bahwasanya visi dan misi lembaga Al-Mizan ini tidak berubah, dan itu harus mewarnai seluruh unit yang ada, ya. Bahwasanya produk-produk dari alumni Al-Mizan, satu, dia mesti mempunyai akidah yang salimah, akidah yang bersih, akidah yang suci, akidah yang selamat dari berbagai macam bentuk kesesatan, khurafat, dan juga perkara-perkara yang menyimpang, ya. Kami, saudara khusus saya, lebih dari 4 juta ini anggotanya, ya. Dulu di Suriah saja kurang lebih 2 juta saja, itu sudah bisa mengobrak-abrekkan Suriah. Hingga saat ini juga belum kunjung damai. Di Indonesia ini lebih dari 4 juta. Ya. Kita, dan tidak hanya kita ya, para ulama itu sudah sepakat seluruh pecahan Syiah itu semuanya sesat, ya. Dan banyak yang kafir. Itu sudah kesepakatan para ulama, bahkan Majelis Ulama Indonesia, ya. Kenapa? Karena rukun Islamnya beda dengan kita, rukun imannya beda dengan kita, Qurannya beda dengan Quran kita. Quran yang kita punya itu menurut orang Syiah itu edisi Quran yang tidak lengkap. Edisi Quran yang lengkap kata